Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah banyaknya penyakit yang harus diwaspadai masyarakat saat ini ya. Ya, sobat sekalian ya, tidak terasa untuk apa namanya tidak cuma COVID-19 saja yang harus menjadi penyakit yang banyak mengancam kesehatan masyarakat kali ini ya. Dan faktanya memang COVID-19 meskipun sudah menurun ya, tentu kita harus waspada gitu ya. Ternyata memang berita terakhir COVID-19 ini juga ada kenaikan tetapi memang tidak signifikan ya. Eh, dan juga yang menjadi perhatian memang masih banyak penyakit infeksi maupun non-infeksi itu yang menjadi fokus perhatian bagi masyarakat sekarang yang harus kita waspadai ya. Ya, kalau itu yang juga disampaikan kedokteran komunitas FKUI ya, Retno Asti ya, Werdani dalam menyikapi banyaknya penyakit yang bermunculan yang mengatakan masih ada penyakit lain yang harus diwaspadai gitu ya, selain COVID-19, kemudian juga penyakit-penyakit lain yaitu yang terutama yang dua itu infeksi yang dan non infeksi gitu ya. Tantangan kita tentu saja tidak hanya penyakit infeksi tetapi juga non-infeksi ya. Sejauh ini yang kita ketahui ya infeksi itu COVID-19, kemudian hepatitis akut ya, yang kemarin apa namanya merenggut korban jiwa beberapa anak gitu ya yang kita patut sesalkan ya yang juga kita dorong kepada pemerintah agar juga mempromosikan kehidupan sehat ya dan kita juga dari awal secara individu memang harus mulai dari diri kita sendiri harus menciptakan kondisi lingkungan yang sehat gitu ya. Ketika pola hidup kita sehat, insya Allah itu akan memberikan apa namanya halangan bagi patogen atau virus bakteri itu bisa menyerang keluarga kita. Nah, kesadaran dari individu inilah yang harus ditingkatkan dan harus menjadi perhatian bagi kita semua, terutama bagi pemerintah yang mempunyai kemampuan ya untuk menghimbau ya rakyatnya dan juga pemerintah itu sendiri yang harus menciptakan kondisi yang sehat dan higienis. Nah, kasus COVID-19 ini yang mulai melanda ya, kembali lagi ya, harus tetap kita waspada ya. Nah, itu dua hal ya tentang penyakit infeksi yang harus kita waspadai, yaitu infeksi misalnya COVID-19 yang meskipun menurun kita harus waspadai dan juga hepatitis akut yang memang tidak lain tidak bukan ya, solusinya memang kembali kepada individu masyarakat untuk menciptakan kondisi lingkungan yang bersih gitu ya. Nah, Dokter Asti ini meminta masyarakat menyadari bahwa di sekitar mereka terdapat banyak patogen penyebab penyakit gitu ya, seperti bakteri, ya, virus, jamur, parasit, ya, radikal bebas, hazard kimia, biologi, dan fisika, ya. Dan masyarakat juga diminta mengetahui kondisi kesehatan diri sendiri dan lingkungan sendiri. Jadi memang kembali kepada kesadaran diri sendiri ya. Tentu saja juga pemerintah dalam hal ini harus menyiapkan fasilitas yang cukup ya untuk dalam penanganan ya pencegahan dan juga penanganan kalau apa namanya berbagai penyakit itu mengalami ledakan gitu ya. Nah, mencegah penyakit lanjut Dokter Asti ini adalah dengan cara menghindari kemungkinan berkembangnya lingkungan yang dapat dijadikan tempat berkembang biak patogen gitu ya. Ya kembali lagi ya bahwasanya lingkungan-lingkungan sekitar kita ya secara teknis misalnya jangan sampai ada genangan ya karena kemudian juga dalam hal kita makan, minum, kita harus memperhatikan kesehatan tempat makan kita, piring kita, ya sendok kita, ya. Kemudian juga harus cuci yang bersih. Itu yang minimal yang bisa diusahakan oleh tiap individu, ya, tiap kepala keluarga untuk menjaga kesehatan dan memang melek terhadap informasi itu juga perlu, ya. Terkait masalah apa yang harus kita lakukan ya secara teknis dari yang didapat dari dokter untuk menghindari kita untuk apa namanya terhadap penyakit-penyakit infeksi seperti tadi COVID-19 dan hepatitis akut yang saat ini masih merebak gitu ya dan belum bisa ditangani secara komprehensif oleh pemerintah terutama juga pihak-pihak kesehatan apa namanya pihak kesehatan puskesmas tenaga ahli kesehatan dan lain sebagainya. Makanya sehingga
apa namanya, sehingga kita nanti bisa ibaratnya mengeliminasi mereka gitu dalam hal patogen itu sendiri. Dan memang patogen ini harus kita berikan perhatian khusus ya sobat sekalian ya, supaya mereka bisa memutus rantai penularan dengan tidak membiarkan mereka hidup di lingkungan yang kondusif ya. Karena sobat sekalian ya, kalau tidak kita, siapa lagi yang akan menjaga kesehatan dan memang pasti kan ada kekurangan dari segi fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah ya. Tentu saja yang paling bisa kita usahakan dan kita terus jaga adalah lingkungan diri kita sendiri ya. Kemudian juga kita himbau kepada tetangga ya yang terdekat juga harus menjaga kesehatan, karena ketika kita sudah berupaya keras tetapi sekitar kita itu tidak bisa menciptakan kondisi kesehatan secara komprehensif, ya sama saja bohong gitu ya. Makanya upaya untuk ini ya, upaya untuk menjaga kesehatan dan juga menangani penyakit-penyakit yang sekarang merebak dan belum selesai ya, yaitu terutama yang terbaru yaitu hepatitis ya. Kemudian untuk non infeksi ya, non infeksi itu seperti tuberkulosis ya, kemudian apa namanya, diabetes ya, hipertensi, meletus itu juga menjadi fokus perhatian ya setiap individu kita, juga pihak dari kesehatan yang memberikan fasilitas gitu ya, fasilitas kesehatan. Dan ini ya tidak akan selesai ya masalah ini kalau kita tinggal diam saja ya. Artinya kita dari awal untuk non infeksi untuk diabetes gitu ya, hipertensi, tuberkulosis juga ya. Ingat bahwasanya kita itu negara dengan apa namanya, pengidap TBC terbesar ketiga ya, artinya ini adalah penyakit yang urgent, darurat, yang harus kita berikan fokus perhatian gitu ya. Dan kembali lagi dalam hal proses meraih kesehatan individu dan lingkungan sekitar, kita harus berubah gitu ya untuk pola kesehatan, pola makan, pola hidup sehat kita ya, dari pola makan, istirahat dan lain sebagainya harus menjadi prioritas gitu ya. Dan yang paling penting adalah apa namanya, dari semua hal itu adalah konsistensi kita gitu ya, konsistensi kita dalam menjaga kesehatan lingkungan, dan juga kita himbau kepada pemerintah agar terus meningkatkan fasilitas kesehatan, karena kita juga perlu gitu ya. Juga harus ada promosi kesehatan terkait bagaimana untuk meningkatkan kesehatan di tengah gempuran berbagai penyakit yang tidak menentu ini gitu ya. Dan sobat sekalian ya, yang paling penting juga adalah saya juga merekomendasikan produk kesehatan ya di tengah kondisi yang tidak menentu dari berbagai macam penyakit yang tidak menentu pula ya, dari COVID-19 ya, hepatitis ya, terutama untuk yang infeksi. Kemudian untuk penyakit non infeksi misalnya apa namanya tadi ya, tuberkulosis, TBC ya. Dan itu produk kesehatan yang saya rekomendasikan adalah konsumsi terus propolis ya, karena propolis itu adalah produk turunan lebah ya, selain madu, yang baik untuk dikonsumsi ya. Jadi ini Turkish Propolis Turkiya yang saya rekomendasikan. Ini adalah produk premium karena sudah memakai teknologi nano gitu ya, yang fungsinya untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh. Jadi nano yang begitu kecil itu sudah bisa sangat cepat untuk menyerap dan melarutkan, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Kemudian juga sudah ada ruqyah di dalam botol ini ya. Jadi sudah banyak konsumen dan ribuan botol itu sudah dikonsumsi, dan banyak sekali masyarakat sudah merasakan manfaatnya. Kemudian manfaat sendiri dari Turkish Propolis Turkiya antara lain dapat mengatasi penyakit non medis, kemudian penyakit berat, kolesterol, diabetes ya, stroke ya, luka ringan, batuk pilek, tumor mah, kanker ya. Jadi memang ini adalah produk sabu jagat dan dapat mengatasi segala macam penyakit gitu ya, termasuk juga sinusitis, jantung ya, paru-paru dan lain sebagainya. Kemudian untuk varian yang selanjutnya yaitu yang biru, ini sama Turkish Propolis Turkiya tapi yang brain ya, artinya dapat manfaat intinya adalah memberikan nutrisi pada otak.
Kemudian juga dapat meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak remaja, meningkatkan stamina ya, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja sekaligus memudahkan mereka untuk menghafal pelajaran gitu ya, dan juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan Turkish Public Survey ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, sertifikat dari INEA, International Nano Entrepreneur Association. Penggunaannya mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh ya. Misalkan berat badan tubuh 70 kilo bisa diteteskan 7 kali, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat penyakit misalnya diabetes, stroke ya, paru-paru, sinusitis dan lain sebagainya itu dikonsumsi 3 kali ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh di kondisi sekarang yang tidak menentu dengan konsumsi rutin Turkish Public Survey. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.